Salah. Dan Gimana, Pak? itu juga Ronda. Pak Komandan ya? Iya. Sampurasun. Tapi Bapak warga di dia. Ya, warga enggak abdinya. Tapi abdi kan tos tinggal di mana ya? Di mana? Saha itu? Abdi, Pak dulu. Oh, anu jomblo seumur hidup teh apanya? Bahas yang lain yuk. Wah, naon atuh. Mending nggak bahas jomblo, mending nggak bahas seni budaya, ini mau kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Hari ini kebetulan saya malam-malam nggak sengaja ketemu sama koreografer Jawa Barat yang legend, Empap Gono Jomblo. Nah, iming-imingna. Ketika orang berbicara Empap Gono jomblo, Kumaha? itu adalah sebuah doa agar Empap Gono tidak jomblo lagi. Corona nyingkah, gondo menikah. Corona nyingkah, Gono menikah. Iya. Ya mau yakin. Emang ayah jodohnya? Nah, iya Sarna. Pap, iya teh kurang di program namanya acara pangguaran, Pap. Pangguaran teh Pangguaran. Nah, pangguaran teh kan namun kurang mendalami sebuah kebudayaan. Itu pasti ada pangguaran, Pap. Di guar. Nah, budaya itu teh seukur anu kesenian, seni musik, seni tari, terus sagaruk sajadabina Papnya. Seni itu luas, Pap, banyak, Pap. Seni bagian dari budaya. Budaya, sini bagian dari budaya. Budaya teh Pap ya banyak aya budaya kahirupan, Ya, adab segala macam termasuk budaya pan Papnya. anu ayam mutlak ulang Sunda mah kudu aya budaya. Eta Pap. Iya. Rada campur Pap pakai Indonesia Pap, takutnya penontonnya ada yang yang nggak ngerti bahasa Sunda Pap. Karena itu dari budaya Nah, itu asalnya. budaya. Tapi sekarang saya akan mencoba juga Iya. membudayakan bahasa nasional. Nah, Tidak salah. eta. Kalau kita betul-betul membudayakan bahasa Sunda sendiri, Betul. kita pun harus bisa bahasa nasional karena kita harus bangga sebagai negara warga Republik Indonesia. Oke dulu, jadi gini. Oke dulu. Empap ini, Empap Gono, Papnya. Hmm. Empap Gono ini adalah koreografer tari Jaipongan Jawa Barat. Legend. Pokoknya mah semua penari pasti tahu lah untuk khususnya untuk Jawa Barat. Empap Gono. Boleh motong saya? Gimana? Jangan berbicara koreografer, Bos. Apa? Koreografer itu betul-betul seorang koreografer yang mumpuni ya Mas Agi. Saya mah hanya penata gerak saja. Nah, penata tari itu. malah ya saya mah hanya Cekolot penata tari. baheula lagi kata orang tua kita dulu, lamun puncak dari kepintaran itu kebodohan. Makana lamun geus puncaknya abdi mah teu bodoh-bodoh acan merenah Empap mah ilmu padi nu dipakenanya. Oh gitu. Siap. Memang harus seperti itu kalau itu dari orang tua zaman dahulu, Bos. Iya. Lamun ayeuna Pakai Pap ilmu kalau padi. sekarang? Sekarang mah banyak orang-orang yang dengan ilmunya yang tinggi tapi kerjanya yang nihil. Waduh, Bapak kenapa emosi? Ada apa di balik itu, Pak? Karena greget gitu, Ji. Greget. Yuk kita bangun negeri kita. Ya, Karena membangun negeri itu bisa melalui seni, betul nggak? lewat budaya. Lewat Papnya. budaya, bukan hanya membangun itu di tower-tower, perkembangan. Ya apapun lah bentuknya, tapi seni pun bisa membangun. Terus teh Pap kan ada peribahasa geuning Pap, Tuh. hiji bangsa bakal ieu lamun senina naon tah Pap? Ya, lamun senina hancur. Lamun bangsa yang besar Ya. adalah bangsa yang peduli kepada seni dan budayanya itu sendiri. Kenapa saya berprinsip seperti itu? Kenapa, Pak? Karena saya orang tari, maka statement saya adalah NKRI harga mati, seni tari harga diri. Ada. Kadi kameranya paling dia. Nah, Oh, kamera itu. tak apa. Berarti pertanyaan saya gini, Pap. Siap. Untuk seni, Pap, seni tari khususnya, Pap ya. Berarti seni tari yang ada di Jawa Barat dulu kita bahas Jawa Barat, Pap. Oke, siap. Ada berapa seni tari, Pap? Wah, ini yang saya takutkan pertanyaan ini. Kenapa? Karena saya tidak bisa membaca. Itu hanya orang-orang akademis, tapi saya berdasarkan pengalaman aja. Nah, Ya, saya pernah melihat seni tari, ya, dan saya orang tari, saya penata tari, tapi khusus di Jaipongan. Ya. Tapi ketika saya berbicara atau bergerak tentang Jaipongan, maka saya melihat ada tari topeng.
Tari topeng dari klasik, topeng Cirebon. Cirebon. Ada. Tari klasik? Tari klasik itu topeng salah satu masuk tari. Masuknya tari klasik topeng iya. tuh. Terus ada tari putri. Tari putri kan? dari mana, Pak? Jawa Barat. Jawa Barat. Itu mah. Wilayahnya Pak, Jawa Barat ya, Pak. Spesifiknya ada nggak? Ada, tapi ya pilih kalau jangan asal ucap lah bisa salahnya. Ya. Tapi yang saya tahu itu memang dari orang Sunda yang punya. Yang Pap tahu aja itu Ya, dari Sunda berarti Pak. bukan dari Padang. Karena kalau dari Padang nggak ada tari putri. Ada Terus tari Pap piring. setelah tari putri Masih banyak ragam. masih banyak ragam. Ada tari kujang. Ya. Ya itu klasik itu dulu. Nah seiring berjalannya waktu itu tari klasik sekarang masih ada. Kalau di Purwakarta itu ada salah satu namanya Pitaloka, itu khusus tari klasik. Oh, Sanggar Pitaloka pimpinan Bunda Erna. Bunda Erna. Nah, Itu di Purwakarta. Itu salah satu tari klasik, Pak. Klasik itu khusus. Di situ ada jaipongan tapi pengenalan. Ya. Nah, berarti Pak kalau kita berbicara jaipongan ya. Betul. Jaipongan itu kreasi baru atau memang sudah ada dari zaman dulu, Pak? Nih yang saya tahu ya, mohon Ya. maaf ya. Koreksi kalau saya salah. Itu termasuk tari kreasi. Tari kreasi Tari kreasi. yang baru. Tari kreasi karena begini, tari kreasi itu diciptakan ya sebuah kreativitas seorang Gugum Gumbira maestro jaipongan ya sekarang almarhum. Itu betul-betul bagi saya seorang inspirator ya, maestro jaipongan yang sudah diakui oleh orang-orang jaipongan. Itu jaipongan yang diciptakan oleh Pak Gugum Gumbira, dan beliau pun bilang ini salah satu tari kreasi. Karena di situ ada perpaduan dari ketuk tilu. Oh, berarti dasarnya itu dari ketuk tilu, Pak. Terus ada topeng banjet. Pencaksilat salah satunya ada itu. Oh, berarti 3 item ini cikal bakal yang melahirkan jaipongan. Itu karena pada saat itu beliau mengatakan berangkat dari keprihatinan. Dikarenakan, Pak? Ya, karena aduh giwe menciptakan sebuah kreasi baru. Nah, disitulah mungkin jaipongan salah satu kreasi baru. Iya. Berarti Pak kalau kita runtut dari tahunnya Pak, itu perkiraan tahun berapa Pak jaipongan lahir? Yang saya dengar di kisaran tahun 70-an itu. Berarti yang pencetus awalnya Pak Gugum Gumbira, tapi ada campur tangan seniman ya, seniman dari Karawang. Sekarang sudah almarhum. Namanya Pak? Punten? Bapak Haji Suwanda. Bapak Haji Suwanda. Itu soneta. Oh, best friend Papnya? Ya, campur kalau di Karawang itu karena jaipongan itu berasal dari kata jaipong. Jaipong itu topeng banjet, kata tidak bermakna. Oh, berarti kalau kita meruntut dari kata jaipong, Pak, arti itu Karawang punya. Oh, Karawang punya. Dari lawak. Jaipong. Nah, dari situ Pak Gum jadi inspirasi. Pakai jaipongan, lahir tari jaipongan. Gitu. Dari topeng banjet. Topeng banjet. Karawang. Nah, terus Pak, arti dari setiap gerak jaipongan itu apa? Tergantung penata gerak. Kalau Pak pribadi, ya. Ada yang namanya rangsang audio. Ada juga yang namanya rangsang koreografi. Menurut Empap, tidak tahu kalau akademi. Artinya apa itu, Pak? Rangsang audio adalah Empap mendengarkan dulu musiknya. Misalkan lagu ini dengar, tat, Leungiteun misalkan, Leungiteun, dengar, bikin sebuah gaya, bikin sebuah gerak. Contoh, ketika kita prihatin, ketika kita kehilangan sesuatu, Leungiteun salah satu rumpaka apa? Leungiteun itu. Ya. Tapi di mana kuring leungiteun, misalnya gini, leungiteun. Orang ketika berbicara kehilangan rata-rata sedih. Karena itu sudah jelas kehilangan. Ya. Bukan lagu kehilangan apa? Itu firman. Oke. Bisa begini. Tunduk. Ini maknanya menandakan, Pak, leungiteun. Atau bisa begini. Kenapa demikian? Ini prediksi saya. Ya. Karena para koreografer, para penata tari itu bisa dengan rangsang gerak atau inspirasi masing-masing. Jadi sangat beragam kayak itu. Tergantung orang, tapi itu harus diperkuat juga oleh sinopsis. Oke. Sinopsis yang akan menjelaskan. Kalau Pap udah bikin berapa karya tari jaipongan, Pap? Allah. Hitung dong Pap satu-satu, Pap. Ya. Yang saya tahu nih Mong Lugai. Betul. Terus Leungiteun, Sancang Guga, Ega Robot dan Ari Dukun penata musiknya. Ya, kemudian Topeng Rehe. Ega Robot. Nah, Topeng Rehe yang menarik. Terus sebutin dulu Pak berapa lagi, Pak? Jaipong Akapela. Jaipong Akapela yang pernah rame itu. Ya. Terus apa lagi, Pak? Baru 5 nih. Yang lainnya rangsang audio. Ya. Oke. Kalau ini betul-betul karya murni. Artinya kita bikin sebuah dengan Ega Robot, dengan Ari Dukun sama-sama memiliki
Berarti ini. Oh berarti penata musiknya Ega Robot sama Ari Dukun Bang Lugai. Ari Itu Dukun 2000 berapa? 2004. Terus DJ Pong Award. yang Lengitan bang? Lengitan 2007. Terus Dengan Sancang Bukan. setelah Lengitan tadi apa? Topeng Rehe. Topeng Rehe. Topeng Rehe 2006. 2006 sama siapa itu pak? Penata musik lo? Ega Robot. Ega Robot. Itu Rosang Audio. Nah terus pak, yang paling mungkin ya, yang paling susah atau mungkin emang bener-bener harus memikirkan sebuah konsep penataan tari itu pak, yang mana pak? Yang bener-bener berkesan lah di dalam diri pap. Ketika ada sebuah cerita kenyataan Dari karya itu pak itu. diungkapkan. Ya. Kenyataan saya mengalami ini diungkapkan dalam sebuah gerak, itu yang bikin saya mengalami. Kalau yang dari karya ini pak, yang dari karya pak Maung Lugai. Maung Lugai itu paling bener-bener. Itu paling fenomenal. Kenapa demikian? Ketika Jepang Award, saya langsung penarinya bos. Oh langsung pak menari. Maung Lugai. Itu dibantu oleh sahabat saya Adi Truna. Ide Gagas. Adi Truna putranya Bapak Asep Truna. Itu disaksikan oleh para maestro, oleh almarhum Bapak Haji Asep Sundana, Bapak Haji Ibi, Bapak Nano S, Bapak Haji Asep Truna, semua turun ketika proses di Gimana? ada pokannya Bapak Haji Sunarya, Bos Dadan di situ. Bos Dadan. Itu kenapa ini menarik ya ketika berbicara Maung Lugai, orang banyak mengartikan Maung Lugai teh manusia unggul, mau manusia unggulan. Jadi kalau ada cerita misalnya dulu ini berubah menjadi harimau menjadi maung, itu bukan artiannya kita harus jadi harimau, tapi kita ini singkatan dari manusia unggulan. Dan ini bukan tarian maung, itu hanya dari spirit. nama Spirit yang kita ambil spirit pak ya. Betul, spirit. Pertanyaannya spirit siapa? Spirit Prabu Siliwangi. Gagah sing sawan ngarusak alam jeung aing. Spirit keberaniannya yang luar biasa. Berani karena benar, takut karena salah. Itu. Jadi bukan tarian mau bukan. Hanya spiritnya saja. Tapi di sini karena ada rumpaka. Dedeh ting duh anake. Itu ada suara ibu. Pada anaknya, kamu bangkit, kamu semangat, Ya. jangan lemah, bangun lemah cair. Doa ibu menyertai di situ. Itu yang bikin saya merinding pada saat itu. Lihat ini sampai merinding. Benar. Oh berarti dulu gini, ternyata dari sebuah karya itu memang banyak filosofinya pak. Banyak. Baik dalam sebuah karya itu bukan hanya kita sekedar musik dan gerak, Bukan. tapi ada makna-makna lagi, Betul. ada filosofi-filosofi lagi yang memang terkandung di dalam sebuah karya Betul. pak ya. Dan penari itu tidak hanya sekedar menari kualitas bagus, tidak. Tapi ketika penari begini, kalau ini kosong, Ya. rohnya percuma. Mungkin orang melihatnya hanya sebatas bagus, Hanya sebatas gerak lah. gerak saja. Tapi ketika ini menari dan tahu makna menari ini, maka akan lahir sebuah rasa di sini dan menari akan indah. Kalau urusan tari dan filosofi kehidupan sehari-hari kita saat ini ada sambungannya nggak sih pak? Filosofis, Ya filosofi tari itu yang dibuat oleh Pap, apakah ada dengan sambungannya dengan kehidupan kita sehari-hari Pap? ada lah. Apa aja Pap? Itu mau Salah satu contohnya aja Pap. contoh aja mau ngelukai kan spirit, Ya. semangat. Ya. Kita pun dalam kehidupan nyata, ya kita semangat. Jangan terlena oleh kesedihan. Nah, Jangan terlalu dalam oleh keterpurukan. Ayo kita bangkit ke jalan kenyataan. Seperti mau lugai ketika bergerak, bangkit. Ini gede ini suatu kegagahan, bukan berarti polontong, bukan berarti Ya. legek, tapi bangkit semangat. semangat Pap ya, spirit Pap ya. Ayo. Oke. Salah. Mah. Ada satu pertanyaan lagi Pak. Ya, mungkin ini terakhir Pak. Siap. Kan banyak yang menganggap bahwa seni tari itu kadang-kadang berisi hal-hal yang tidak wajar lah dalam tanda kutip gitu Oke. kan. Nah, cuman pendapat Pap seperti apa untuk meluruskan pemikiran-pemikiran itu Pak? Oke. Yang katanya penari itu misalnya seni tari itu kayak gini gitu kan, katanya kayak gini tanda kutip gitu Pak. Sekarang Pak, Begini, pemikiran gimana Pak? sampai kapanpun seni itu selalu dipandang sebelah mata, bos.
sampai kapan pun selalu pada seni mata tong deka orang seni lah gitu. Padahal bukan seni tapi orang seni itu sangat mulia bagi saya dan itulah di senilah ladang ibadah saya. Ketika berbicara masalah tanda kutip tadi ya bos ya, itu tergantung orang menyikapi seperti apa. Tapi yang paling penting adalah kita harus percaya sama gaib. Ketika kita tidak percaya sama gaib, maka kita tidak percaya sama yang menciptakan itu aja. Sunda. Terus pesannya apa? Pesannya kalau yang masih berkata seperti itu gimana Pak? Itu nggak apa-apa. Kita tidak bisa masuk ke wilayah itu sih. Masing-masing saja. Ya cuma minta penerangan dari Empap lah sedikit. Oh, kalau saya tidak bisa memberikan masalah penerangan seperti itu ya, karena Empap sendiri pun punya prinsip ya. Ketika ada lagu Kembang Gadung ya, itu banyak orang yang tiba-tiba naik tak, dan itu dijadikan lagu pembuka Kintunan Kakaruku ya. Itulah. Nah, tergantung orang menyikapi seperti apa, karena itu adalah sebuah titik luhur. Kalau Empap pribadi bos ya, sangat mengapresiasi dan memang itu ada. Ya mungkin itu tergantung kebijaksanaan setiap orang untuk menilai. Ya, menilai silakan saja. Netizen punya pendapat seperti ini, haknya. Yang paling penting kita jangan membesarkan masalah ini karena ini sudah wilayahnya sangat rawan. Ya, ini urusan kebijakan masing-masing individual aja seperti kalau apa saya pribadi menganggapnya. ya itu saya pribadi. Nah, selama saya tidak merugikan orang lain, ya itulah saya. Pap, siap takut bos. videonya kepanjangan. Oh panjang tuh, ini tuh. Panjang tuh kepanjangan. Di mana itu? Harus tahu itu. Di mana? Di YouTube Pap. YouTube-nya apa? Di YouTube AHB Maula. AHB Maula underscore. Enggak. Pokoknya AHB Maula. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tonton juga nanti di YouTube-nya Stasiun Gondor. Channel yang Pap. Oke Pap, turun Pap. Aduh, bos abi beli yang karona deui itu ya. Jadi digusur. Atuh da apunten mangga atuh abdi ge. Jadi abdi kata sakit teh karasa ya. Orang mah kieu bos abi punten pilih aya. Kumaha? Pembicaraan yang kurang berkenan sama bos juga buat para fans-fansnya Maula Akbar, mohon maaf kalau dalam bahasa Jermannya mah pilih aya carios anu langkung terus apa kudu sareng mana apunten lahir batin dah abdi mah sharing abdi mendengar tadi mangga. Assalamualaikum sampurasun. Oke, makasih semuanya yang udah nonton video ini, semoga diberikan kesehatan selalu. Rahayu, Saning Gusti Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.